Dalam film-film fiksi ilmiah, biasanya seseorang memiliki teknologi yang mampu membuat sebuah dinding tak terlihat, seperti dinding yang ditenagai oleh medan gaya yang tak terlihat. Dinding transparan yang memisahkan ruang bagian dalam dengan ruang bagian luar. Dalam fiksi ilmiah, hal ini tampak sederhana, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Medan gaya dalam fisika adalah sebuah area di mana suatu gaya dapat mempengaruhi objek yang berada di dalam area tersebut, seperti gravitasi, magnet, dan listrik. Namun, medan gaya dalam fiksi ilmiah tidak seperti ini. Dalam fiksi ilmiah, medan gaya digambarkan sebagai sebuah perisai tak terlihat yang tak tertembuskan. Meskipun medan gaya yang digunakan dalam fiksi ilmiah mungkin tidak sesuai dengan hukum fisika yang diketahui, masih ada celah yang memungkinkan terciptanya sebuah medan gaya tersebut, seperti yang ada di film fiksi ilmiah. Benda padat, cair, dan gas merupakan tiga wujud materi yang kita kenal. Namun, bentuk materi yang paling umum di alam semesta sebenarnya adalah sebuah plasma. Plasma adalah wujud materi keempat, yaitu gas yang terdiri dari atom-atom yang terionisasi, dan elektron-elektronnya juga terkoyak dari atom. Karena atom-atom tersebut bermuatan listrik dan dapat dengan mudah dimanipulasi oleh medan listrik dan magnet, maka jika gas dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi, maka gas tersebut dapat dibentuk oleh medan magnet dan listrik dan dapat dibuat dalam bentuk lembaran atau sebuah jendela. Selain itu, jendela plasma ini dapat digunakan untuk memisahkan ruang hampa dari udara biasa. Menciptakan plasma yang terperangkap oleh medan listrik dan magnet akan membuat partikel-partikel plasma ini memberikan tekanan yang mencegah udara keluar ke ruang vakum, sehingga memisahkan udara yang ada di dalam pesawat dengan ruang hampa yang ada di luar pesawat. Lalu lapisan kedua bisa jadi merupakan tirai sinar laser berenergi tinggi. Tirai ini yang akan berisi ribuan sinar laser yang saling bersilangan, yang akan memanaskan benda-benda yang melewatinya dan secara efektif menguapkannya. Di balik tirai laser ini dapat dibayangkan sebuah kisi yang terbuat dari tabung nanokarbon dan berkali-kali lebih kuat daripada baja. Mereka dapat menciptakan layar dengan kekuatan yang sangat besar, yang mampu menolak sebagian besar objek yang akan masuk. Layarnya tidak akan terlihat karena setiap tabung nanokarbon berukuran satu atom. Untuk menciptakan medan gaya yang lebih realistis seperti yang ditemukan dalam fiksi ilmiah, diperlukan kombinasi beberapa teknologi yang berlapis-lapis. Setiap lapisan mungkin tidak cukup kuat untuk menghentikan bola meriam, namun kombinasi semua lapisan tersebut akan cukup untuk menahan apapun. Jadi, melalui kombinasi jendela plasma, tirai laser, dan layar tabung nanokarbon, kita mungkin dapat membayangkan menciptakan dinding tak kasat mata yang hampir tidak bisa ditembus dengan berbagai cara. Namun karena perisai tersebut transparan, perisai tersebut tidak akan bisa menghentikan sebuah senjata cahaya, sehingga tidak akan mampu menghentikan sinar laser. Untuk menghentikan sinar laser, perisai tersebut juga harus memiliki bentuk fotokromatik yang canggih. Ini adalah proses yang digunakan pada kacamata hitam yang menjadi gelap dengan sendirinya saat terkena radiasi ultraviolet. Fotokromatik didasarkan pada molekul yang dapat berada pada setidaknya dua keadaan. Dalam satu keadaan molekulnya transparan, namun ketika terkena radiasi ultraviolet,
ia langsung berubah ke bentuk kedua, yaitu buram. Suatu hari nanti kita mungkin bisa menggunakan nanoteknologi untuk menghasilkan zat sekuat karbon nanotube yang dapat mengubah sifat optiknya saat terkena sinar laser. Namun saat ini fotokromatik yang dapat menghentikan sinar laser belum ada.